Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3736 Tidak berperasaan dan tidak setia. Raja, mati. Monster domba yang terluka parah itu ketakutan setengah mati dan ternganga melihat pemandangan itu. Lin Bai perlahan mencabut bilahnya dan mengeluarkan buah dari tubuh Raja Serigala Iblis itu. Ia melebur menjadi segel Tao dan Dewa, lalu menghilang. Pada saat itu, menoleh ke belakang, ketiga atau keempat klan iblis Yiji Daojing, yang membawa beban berat, semuanya gemetar ketakutan, terutama monster kambing, dengan kaki ditekuk dan berlutut di depan Lin Bai. Tuan, maafkan aku, Tuan, itu semua adalah keinginan Raja Serigala Iblis agar kita membalas dendam, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar monster domba itu berlutut untuk memohon belas kasihan, beberapa klan iblis lainnya yang merampok alam Tao mengikuti, berlutut di depan Lin Bai dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Serahkan 2/3 kekuatan Tao dan buah di tubuhmu, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Lin Bai berkata dengan dingin. Apa? 2/3 kekuatan buah Tao? Begitu banyak, aku khawatir itu akan merusak ratusan tahun Taoisme. Begitu 2/3 kekuatan buah Tao diambil, kita akan sangat rusak bahkan jika kita tidak mati. Monster kambing dan beberapa klan iblis lainnya yang merampok wilayah itu saling memandang dan berteriak ketakutan di hati mereka. Keluarkan 2/3 kekuatan buah Tao, lebih baik membunuh kita. Aku tidak akan merokok, aku akan bertarung denganmu pada saat itu. Keluarga iblis yang merampok jalan marah dan meraung pada Lin Bai dan bergegas membunuhnya. Aku salah satu dari mereka. Dia bilang dia akan membunuh kita. Jika kita menyerahkan 2/3 kekuatan buah Tao, aku khawatir kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh dalam hidup ini. Klan iblis lain juga meraung ke Lin Bai, gambaran pertarungan dengan Lin Bai. Keluarkan 2/3 kekuatan buah Tao, dalam menghadapi guntur di masa depan, itu pasti tak tertahankan karena kehilangan Daoji. Dengan cara ini, tidak ada keraguan untuk memikirkannya. Klan iblis itu tenang. Dia tidak ingin menyerahkan kekuatan Dao Guo, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukan lawan Lin Bai. Ketika dua iblis lainnya bergegas ke Lin Bai, dia berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, pedang dari kedua pedang itu berlari ke atas dan ke bawah, dan membunuh orang-orang di hutan. Hanya monster kambing yang berlutut di tanah tanpa tindakan gegabah. Setelah melihat Lin Bai membunuh 3 klan iblis, dia menggigit giginya dan memotong dirinya sendiri. Dia mengeluarkan 2/3 dari kekuatan Dao Guo dan mengubahnya menjadi awan kabut putih. Dia mengangkat tangannya dan memberikannya kepada Lin Bai. Terimalah itu. Memotong 2/3 dari kekuatan Dao Guo, vitalitas monster domba itu sangat rusak. Saat ini, wajahnya pucat pasi dan tatapan matanya kosong. Bahkan tubuhnya yang berlutut pun gemetar. Sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Lin Bai mengangkat tangannya dan menyatukan kekuatan Dao Guo ke dalam segel Dao Shen. Dia mengambil pedang iblis dan berkata, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Karena kau menyerahkan 2/3 kekuatan Dao Guo, kau bisa hidup. Seketika, Lin Bai melangkah ke perbukitan hijau dan menghilang di mata monster domba yang gugup. Setelah Lin Bai pergi, tidak ada peta gunung dan sungai yang diselimuti, dan kultivasi monster domba dipulihkan ke tingkat Yijidao. Kemudian dia rileks, dan tubuhnya menjadi lunak dan menyebar di tanah. Sekelompok iblis kecil di sekitarnya bergegas untuk membantu monster kambing itu berdiri. Pemimpin Qing Yang, sekarang raja telah dibunuh oleh orang itu, apa yang harus kita lakukan? Monster kambing itu melihat mayat-mayat di seluruh tanah, dan darah mengalir ke sungai. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan wajahnya pahit. Pada saat ini, awan monster datang dari langit dan jatuh di langit. Salah satu pria dengan wajah menyeramkan meraung, bagaimana dengan Raja Serigala Iblis? Berani melawanku? Monster kambing itu berjalan dengan goyah, melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Elang, Raja Serigala Iblis sudah mati. Apa? Mati? Raja Elang terkejut dan melihat ke bawah. Di antara mayat-mayat itu, dia menemukan kerangka Raja Serigala Iblis. Matanya menyusut dan hatinya dingin. Raja Elang dan Raja Serigala Iblis telah bertarung satu sama lain selama 100 tahun. Raja Elang tahu kemampuan Raja Serigala Iblis. Di kedalaman gunung-gunung iblis, kecuali Raja Iblis besar di kota naga Gunung Tandus diprovokasi, tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup dan mati Raja Serigala Iblis di gunung-gunung iblis. Tapi sekarang, Raja Serigala Iblis sudah mati. Sekarang monster kambing itu berlutut dan berkata, Iblis Gunung Fuyun bersedia bersujud kepada Raja Elang. Sejak saat itu, Raja Elang dapat menguasai 2 gunung Fuyun dan Luluo, yang di dalamnya terdapat material dan harta yang tak terbatas, yang semuanya adalah milik Raja Elang.
Yang Guai tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak mungkin menjadi Raja Iblis Gunung Fuyun. Jika dia ingin berjuang keras, akan ada Raja Iblis dari semua sisi yang akan merebut wilayah itu. Mengapa tidak memberikan pegunungan Fuyun kepada Raja Elang dan menyerah terlebih dahulu? Mungkin Raja Elang dapat lebih memperhatikannya dan memberinya lebih banyak di masa depan. Raja Elang mengerutkan kening dan ragu sejenak lalu bertanya, siapa yang membunuh Raja Serigala Iblis? Apakah dia yang terkuat dari 4 klan iblis di kota naga pegunungan tandus? Tidak, itu ras manusia. Monster kambing itu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia telah diambil dari 2/3 kekuatan Dao Guo. Jika dia mengatakan itu, aku khawatir Raja Elang tidak akan lebih memperhatikan monster kambing itu di masa depan. Sekarang monster kambing itu sangat lemah sehingga Raja Elang hanya berpikir bahwa dia terluka parah ketika dia bertarung dengan Lin Bai, tetapi dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia telah diambil dari 2/3 kekuatan Dao Guo. Selain itu, selama kamu tidak berbicara, kekuatan Tao dan buah tidak akan diketahui oleh siapapun. Raja Elang tidak bertanya lebih lanjut. Dia berkata dengan suara keras, karena kamu mencoba yang terbaik untuk memberiku pegunungan Fuyun, Raja akan mengambilnya. Sejak saat itu, mawar hijau dan pegunungan awan yang mengambang akan menjadi wilayah rajaku. Monster kambing itu memimpin iblis-iblis Gunung Fuyun untuk berlutut dan menyembah, lihatlah Raja. Monster kambing itu tidak berharap Raja Elang akan membalas dendam Raja Serigala Iblis. Lagi pula, selain darah klan iblis lainnya akan mati jika mereka mati, dan Raja Elang tidak akan lebih memperhatikannya. Terlebih lagi, ketika Raja Serigala Iblis mati, Raja Elang ingin menduduki pegunungan Fuyun. Selama Lin Bai tidak memprovokasi Raja Elang tidak akan ingin membalas dendam untuk Raja Serigala Iblis. Monster kambing itu sangat menyadari ketidakadilan antara keluarga iblis, jadi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang balas dendam di depan Raja Elang. Adapun Lin Bai setelah dia pergi, dia tidak terlalu banyak bertanya tentang hal-hal di pegunungan Fuyun. Di mana kamu akan berlatih sekarang? Tanya burung gagak, berdiri di bahunya. Segel Dewa Yi Jie Dao telah dikultivasikan hingga tingkat kecil. Sekarang, jika aku terus memburu dan membunuh klan iblis di Gunung Iblis, aku khawatir itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Serigala Iblis ini baik-baik saja. Jika ada beberapa Raja Iblis di alam jalan 5 perampok, aku bukan lawan mereka. Terlebih lagi, aku ingin tinggal di Gunung Iblis untuk berlatih, karena aku ingin menghindari penjelajahan 4 klan iblis. Sekarang setengah bulan telah berlalu, jadi lingkaran blokade 4 klan iblis pasti sudah mulai mengendur. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, setengah bulan ke depan, jangan memprovokasi klan iblis di suatu tempat. Setelah setengah bulan, kembalilah ke kota Yinyu. Bab 3737 kembali ke kota bulan perak. Selama setengah bulan berikutnya, Lin Bai berlatih di Gunung Dewa Iblis, yang tidak seperti yang diharapkannya. Pada akhir bulan, segel Dewa Dao Lin Bai telah menjadi kecil dan telah melangkah ke Dacheng. Jika dia memiliki cukup kekuatan buah Tao, dia dapat segera mengumpulkan 2 segel Tao. Namun, saatnya telah tiba untuk menyewa peta gunung dan sungai. Lin Bai hanya dapat mengembalikan peta gunung dan sungai kepada burung gagak dengan patuh. Jika dia ingin terus menggunakannya, dia harus membayar 100 juta Zukuedan. Lin Bai berpikir bahwa utang luar negerinya sudah cukup, jadi dia tidak menyewanya lagi. Bahkan jika Anda ingin menyewa di masa mendatang, diperkirakan itu tidak akan per bulan, Anda harus menyewa per kali. Tentu saja, dalam setengah bulan ini, karena pelajaran yang dipelajari oleh Raja Serigala Iblis, Lin Bai hampir menembakkan senjata di kedalaman Gunung Iblis untuk berpindah tempat. Dia tidak sembarangan menjarah dan membunuh iblis di tempat yang sama, agar tidak memancing orang kuat seperti Raja Serigala Iblis yang merampok alam Tao selama 3 atau 4 kali. Meskipun Lin Bai memiliki banyak harta di tubuhnya, itu adalah masalah yang sepenuhnya dapat dihindari, dan tidak perlu menghadapinya. Setelah sewa 1 bulan Sanhetu, Lin Bai tidak ingin tinggal di Gunung Iblis setelah mengembalikan peta gunung dan sungai. Dia berencana untuk kembali ke kota Yinyu untuk perbaikan sementara. Di sisi lain, burung gagak juga menangis sepanjang hari bahwa tulang-tulang monster di cincin penyimpanan telah menumpuk menjadi gunung, dan mereka harus kembali ke kota Yinyu untuk menangani tulang-tulang monster ini. Lin Bai memburu banyak monster dan binatang buas di Gunung Iblis, hampir semuanya diberikan kepada burung gagak, yang dianggap sebagai pembayaran utang. Sejauh ini, Lin Bai masih berutang hampir 200 juta Zukuedan kepada burung gagak, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Meninggalkan Gunung Iblis, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi. Pinggiran Gunung Iblis merupakan area yang sering didatangi manusia.
Saat lewat, Lin Bai pernah mendengar beberapa berita dari banyak seniman bela diri. Yang paling banyak dibicarakan mereka tidak diragukan lagi adalah tren dari 4 klan iblis di kota naga Gunung Tandus dalam sebulan terakhir. Mereka menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Tampaknya apa yang mereka cari di gunung-gunung iblis itu lebih merupakan rumor dalam keluarga manusia. Jika ada yang dapat membantu 4 keluarga iblis di kota naga Gunung Tandus menemukan benda ini, mereka akan sangat berterima kasih. Hal kedua adalah bahwa beberapa hari yang lalu, 4 kaisar iblis dari kota naga Gunung Tandus keluar untuk bertarung melawan Hong Ding, ras manusia yang kuat, selama 3 hari 3 malam. Hong Ding mengandalkan tangannya sendiri untuk memegang menara teratai hijau di tangannya. Dia tidak takut dengan 4 kaisar iblis yang bergandengan tangan. Setelah 3 hari perang, keempat kaisar iblis semuanya terluka, dan Hong Ding kembali ke kota Yinyu dengan luka serius. Sepertinya Hong Ding, bocah tua yang berpisah denganmu hari itu, berpikir bahwa 4 kaisar iblis mungkin akan menyusulmu, jadi dia mengusulkan untuk berpisah denganmu. Setelah mendengar berita itu, burung gagak segera melihat petunjuknya. Lin Bai juga mengangguk diam-diam, mengingat bahwa wajah Hong Ding sangat serius dan aneh, seolah-olah dia tahu dia akan menghadapi pertempuran sengit. Memikirkan tempat ini, pandangan Lin Bai terhadap Hong Ding telah berubah, dan perasaan syukur telah tumbuh di hatinya. Segera, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi. Setelah 9 hari, dia kembali ke kota bulan perak lagi. Kota Silver Moon ada di depan. Kita sepakat bahwa aku akan membawamu ke kota utama Teran. Jika seseorang bertanya tentangnya di kota Silver Moon, kau bisa bilang itu adalah hewan peliharaan spiritualku. Ketika Lin Bai mendekati kota Silver Moon, dia memberitahu burung gagak. Selalu ada prajurit di Teran yang akan memelihara hewan peliharaan spiritual sebagai teman. Ini bukan hal yang besar. Jika monster tanpa tuannya memasuki kota Yinyu, monster itu akan dibunuh oleh orang kuat di kota Yinyu dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Aku pernah berlari ke kota Yinyu sendirian. Selama aku tidak ingin mati, orang-orang di kota ini tidak dapat membunuhku. Burung gagak menyisir beberapa bulu dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menginjak pedang terbang dan perlahan mendekati kota Yinyu. Namun, dia melihat bahwa ada sejumlah besar prajurit yang meninggalkan kota Yinyu secara berkelompok dari gerbang kota, dan mereka semua pergi ke satu arah, yaitu utara. Begitu banyak orang akan meninggalkan kota Silver Moon. Lin Bai mengira tidak ada apa-apa, tetapi sepanjang jalan, para prajurit di kota Yinyu terus bergerak ke utara, seolah-olah ada sesuatu di utara yang membawa mereka ke masa lalu. Di utara kota Yinyu, burung gagak berdiri di bahu hutan yang putih, matanya menatap tajam ke utara, memiringkan kepalanya, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Lin Bai mengabaikan burung gagak itu dan datang ke gerbang kota untuk menjelaskan bahwa burung gagak itu adalah hewan peliharaannya. Setelah memeriksa tanda tempat tinggal Lin Bai, dia melepaskan Lin Bai ke kota. Kembali ke kota Yinyu, Lin Bai tidak punya tujuan lain, jadi dia langsung pergi ke Aula Weixing. Di kota Yinyu, satu-satunya orang yang berteman dengan Lin Bai adalah Du Gusu, administrator Aula Weixing. Lin Bai berjalan ke Aula Weixing, tetapi dia melihat seorang pemuda yang marah keluar dari aula. Kadang-kadang dia berbalik dan berteriak ke aula, "Saya akan pergi. Begitu banyak orang telah pergi. Mengapa saya tidak bisa pergi? Selain itu, saya tidak pergi sendiri. Saudara Xiao Longhai dan saya memiliki keluarga Xiao. Apa bahayanya?" Pemuda itu berjalan melewati Lin Bai dengan marah. Lin Bai juga terkejut. Setelah beberapa saat, Du Gusu keluar dari aula bintang mikro dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia menatap pemuda itu dan meraung, "Anak pemberontak. Kamu tidak diizinkan pergi, kamu tidak diizinkan pergi." Tetapi pemuda itu telah menghilang dalam penglihatan Du Gusu, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Du Gusu. Du Gusu memukul dadanya dan mendesah, tetapi dia menemukan bahwa Lin Bai datang, dan akhirnya secercah kegembiraan muncul di wajahnya. "Lin Bai, apakah kamu kembali dari Gunung Iblis hidup-hidup?" "Tuan Dugu, apa yang kamu katakan? Jika aku tidak kembali hidup-hidup, apakah itu hantu yang kamu lihat?" Lin Bai berkata sambil tersenyum diam, "Pemuda tadi adalah putramu." Mendengar Lin Bai menyebutkan hal ini, Du Gusu menghela nafas, "Ketika aku mengembara di makam Dewa Surga, aku memiliki sepasang suami istri yang menemaniku selama 100 tahun dan melahirkan seorang putra dan seorang putri. Orang yang kamu lihat tadi adalah putraku, bernama Du Guxing." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika kamu adalah ayah dan anak, mengapa kamu harus begitu marah? Kemana dia pergi?" Du Gusu mengepalkan tinjunya, dan kemarahannya hampir terdengar dalam suara rendah, "Dia akan pergi ke medan perang Qingsu. Aku tidak akan membiarkannya pergi."
Dia harus pergi. Medan Perang Qingsu. Lin Bai tertegun dan belum pernah mendengar tentang tempat ini. Pada saat ini, burung gagak yang berdiri di bahu Lin Bai tiba-tiba memiliki mata yang cerah dan sepertinya memikirkan sesuatu. Medan Perang Qingsu. Kaya, Lin Bai, kita akan menjadi kaya. Seingatku, hanya ada satu tempat di utara kota Yinyu yang dapat menarik begitu banyak orang. Itu adalah Medan Perang Qingsu. Mengabaikan seruan burung gagak, Lin Bai memandang Du Gusu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, di mana Medan Perang Qingsu? Apakah ada bahaya? Mengapa kamu begitu menentang Du Gusing pergi ke Medan Perang Qingsu? Bab 3738 Medan Perang Qingsu. Masuklah dan bicarakan ini. Du Gusu menyambut Lin Bai ke aula. Mereka duduk, mengeluarkan anggur, dan perlahan berkata, Medan Perang Qingsu berjarak 9 juta mil di utara kota Yinyu. Jangankan Medan Perang Qingsu yang berbahaya, butuh lebih dari setengah tahun bagi para pejuang Tao untuk terbang ke sini. Selain itu, di sepanjang jalan, ada banyak binatang buas, setan dan burung terbang, serangga beracun, ular, dan monster. Banyak orang yang pergi ke Medan Perang Qingsu hampir mati di jalan tanpa pergi ke Medan Perang Qingsu. Namun sekarang Medan Perang Qingsu telah dibuka kembali, dan tidak diketahui berapa banyak penjahat yang menyergap dan membunuh orang yang lewat di sepanjang jalan. Dari kota Yinyu, hampir tidak ada yang bisa berjalan ke Medan Perang Qingsu. Du Gusu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Mendengarkan kata-kata Du Gusu, Lin Bai juga mengerti bahwa sangat sulit untuk berurusan dengan hantu dan monster di sepanjang jalan. Du Gusu berkata sambil tersenyum menghina, bahkan jika dia cukup beruntung untuk tiba di Medan Perang Qingsu, dia sama sekali tidak dapat menahan angin hitam, guntur ungu, hujan darah, dan tidak ada air mentah di medan perang. Berapa banyak prajurit yang akan mati di Medan Perang Qingsu jika mereka tidak memperhatikan? Bahkan jika Du Gusu cukup beruntung untuk menghindari angin hitam, guntur ungu, hujan darah, dan air mentah, Medan Perang Qingsu penuh dengan karakter kejam yang datang untuk menjelajahi harta karun. Kehidupan manusia seperti rumput. Tidak hanya akan ada prajurit dari kota Yinyu, tetapi juga prajurit dari kota Tianyi, bahkan mereka yang dari kota Lingqiao dan kota Tianqi. Tidak hanya akan ada Teran, klan iblis di Gunung Iblis, klan iblis di Tanah Jahat yang tak terbatas, klan iblis di Gunung Salju, dan iblis di Kota Jahat, Del. Akan ada sejumlah besar klan iblis dan iblis di masa lalu. Di tanah pertikaian yang terus-menerus seperti itu, dia baru saja pergi ke tempat di mana jalan dirampok. Bukankah dia mencari kematian? Du Gusu berkata sambil mendesah panjang. Mendengar kata-kata Du Gusu ini, Lin Bai memperluas seluruh dunia di makam dewa. Di dunia makam dewa, klan iblis dan Teran tersebar dengan jelas. 4 kota utama yang ditempati oleh Teran adalah kota Yinyu, kota Lingqiao, kota Tianqi dan kota Tianyi. Klan iblis juga menempati 4 tempat jahat, Gunung Iblis, Tanah Jahat Tanpa Batas, Gunung Salju Besar dan Kota Jahat. Di antara mereka, tidak hanya ada iblis tetapi juga banyak Teran di Kota Jahat. Tentu saja, para pejuang Teran ini telah lama meninggalkan sifat manusia mereka, menjadi pemarah, membunuh untuk kesenangan, menjadi iblis dan menari dengan klan iblis. Selain 8 kekuatan ini, ada banyak monster tua yang kuat dan tersembunyi di pegunungan di makam dewa, dan beberapa aliansi militer. Karena begitu banyak pasukan akan pergi, apa yang luar biasa di sini? Dengan kata lain, apakah ada harta karun di sini yang menarik mereka ke masa lalu? Lin Bai memegang segelas anggur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak percaya bahwa klan iblis dan Teran ini telah melakukan perjalanan di masa lalu. Pasti ada sesuatu yang menarik di Medan Perang Qingsu. Medan Perang Qingsu adalah lubang pemakaman terbesar di makam dewa. Du Gusu terkekeh, dalam perang ketika makam Tianshan hancur, banyak prajurit jatuh dan mati. Makam dewa jatuh ke dalam kehampaan. Dalam pelampung panjang, bumi miring ke utara, membuat tanah di makam dewa bergerak ke utara. Semua tulang kuat yang mati juga mengalir bersama kerak bumi dan pergi ke utara. Secara bertahap, akan ada lubang pemakaman besar di utara. Di sini, itu adalah reruntuhan Qing. Setelah kemunculan Qingsu, ada berbagai penampakan di daratan itu. Ada angin hitam yang dapat memisahkan daging dan darah, guntur ungu dengan 5 guntur, air tanpa air mentah saat bertemu tulang yang terhidrasi, dan hujan darah dengan daging busuk yang bersentuhan. Yang terpenting adalah bahwa ada racun abu-abu dan hitam di sekitar reruntuhan Qing sepanjang tahun. Pada hari kerja, hanya orang-orang kuat di daerah Jiujidao yang memiliki kemampuan untuk menyeberangi racun dan memasuki Qingsu. Tetapi sesekali, racun yang mengelilingi Qingsu akan menurun dan menjadi kurang kuat. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri tingkat rendah dapat memasuki Qingsu secara kebetulan.
Semakin banyak prajurit dan klan iblis telah memasuki Kingsu, berjuang untuk harta, peluang, dan keberuntungan. Oleh karena itu, ada nama medan perang. Sekarang kami menyebut tempat ini Medan Perang Kingsu. Seperti yang kau katakan, Medan Perang Kingsu memang menyimpan banyak harta karun. Pada masa itu, begitu banyak orang kuat di makam dewa yang meninggal. Selain 3.000 Dauzun, ada juga banyak prajurit dan klan iblis. Semuanya adalah harta karun. Jika kau cukup beruntung untuk mengambil beberapa tas penyimpanan, mungkin setelah kembali ke kota Yinyu, prestasi mereka akan berbeda. Menara teratai hijau yang digunakan Hong Ding untuk dipajang dalam pertempuran pertama dengan 4 keluarga iblis di Gunung Iblis diperoleh dari medan perang Kingsu. Du Gusu menarik napas dalam-dalam dan memberi Lin Bai catatan lengkap tentang sejarah medan perang Kingsu, sehingga Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang medan perang Kingsu. Setelah itu, mata tua Du Gusu mulai minum dan minum. Lin Bai bertanya kepada burung gagak dengan suara rendah, apakah kau baru saja mengatakan kita kaya? Apa maksudmu? Dengan gembira, burung gagak berbisik, pergilah ke medan perang Kingsu. Tidak banyak harta karun di makam Tian Shen. Bukankah kau mencari lembah daun merah sebelumnya? Lembah daun merah berada di medan perang Kingsu. Apa? Lembah daun merah itu berada di medan perang Kingsu. Ketika Lin Bai berlatih di Gunung Iblis, dia mengobrol dengan burung gagak tentang lokasi lembah daun merah. Saat itu, burung gagak menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu tempat ini. Namun sekarang ketika dia mendengar medan perang Kingsu, burung gagak itu sepertinya mengingatnya. Di zaman kuno, ketika Lin Bai mendapatkan sutra pedang, dia tahu bahwa itu diciptakan oleh seorang pendekar pedang yang kuat bernama Nanming Daozun. Selain itu, sutra pedang yang diperoleh Danau Jianhu hanyalah setengah dari volume pertama, dan masih berada di lembah daun merah setelah bekerja. Oleh karena itu, ketika Lin Bai datang ke makam dewa, dia juga ingin menemukan warisan kitab suci pedang lembah Hongye. Lembah daun merah bukan apa-apa. Ada banyak harta karun di medan perang Kingsu. Semuanya ditinggalkan oleh orang-orang kuat di dunia roh saat itu. Burung gagak tampak bersemangat, tentu saja, pembusukan selama bertahun-tahun, sehingga banyak obat mujarab dan senjata ajaib yang membusuk, tetapi Anda harus berpikir, jika ada senjata ajaib yang dapat menahan korosi selama bertahun-tahun, ia telah mengawetkannya hingga hari ini, betapa hebatnya senjata itu. Mata Lin Bai tenggelam. Seperti yang dikatakan burung gagak, dalam pembaptisan bertahun-tahun, beberapa produk cacat yang tidak dapat menahan korosi selama bertahun-tahun akan membusuk dan menghilang, dan apa yang dapat ditinggalkan pastilah harta karun yang menakjubkan. Yang terpenting adalah ketika racun Kingsu menghilang, akan ada banyak klan iblis dan teran untuk menjelajahi harta karun. Ini juga merupakan tempat yang baik bagi Anda untuk menjarah Dao Guo, kata burung gagak sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk diam-diam. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Du Gusu, Lin Bai merasa sedikit bersemangat. Sekarang ketika burung gagak menyebutkannya, Lin Bai sudah punya nyali untuk pergi. Bab 3739 Kamar Dagang Serigala Rakus. Du Gusu meneguk beberapa teguk minuman keras, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ada banyak harta karun di medan perang Kingsu, harta karun itu terlalu berbahaya. Ketiga perampok itu hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Kedua perampok itu hanya dapat menahan ekor mereka, dan satu pasti akan mati. Hanya para pejuang dari 5 perampok yang dapat menghindari angin hitam, guntur ungu, hujan darah, dan tidak ada air mentah, dan mungkin bisa mendapatkan beberapa harta karun. Tentu saja, meskipun begitu, setiap kali medan perang Kingsu dibuka, ada banyak sekali pejuang tingkat Dao Jing dan pejuang tingkat Dao Jing yang bersaing untuk mati. Haha. Setelah minum sebotol anggur, Du Gusu berkata, kamu harus beristirahat di Aula Weixing. Aku harus pulang untuk melihat anak itu. Bahkan jika aku mengikatnya, aku tidak bisa membiarkannya pergi ke medan perang Kingsu untuk mati. Karena Tuan Dugu sedang ada urusan, aku tidak ingin mengganggumu. Saat aku kembali ke kota Yinyu, aku masih ada urusan. Apa kau tahu kamar dagang mana di kota Yinyu yang bisa mengumpulkan tulang monster dalam jumlah banyak? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Du Gusu berkata sambil tersenyum, sangat mudah menjual obat-obatan ajaib dan membeli ramuan ajaib ke kamar dagang rumput dan alang-alang, menjual tulang monster dan membeli senjata ajaib ke kamar dagang serigala. Setelah itu, Du Gusu melemparkan peta ke Lin Bai, yang menunjukkan lokasi kedua kamar dagang itu. Du Gusu tidak perlu memikirkannya. Lin Bai baru saja kembali dari Gunung Iblis, dan pasti ada banyak tulang monster di tubuhnya, jadi dia langsung memberitahunya lokasinya. Setelah mendapatkan peta, Lin Bai dan Du Gusu berjalan keluar dari Aula Weixing bersama-sama dan berpisah di sudut jalan. Du Gusu pulang untuk membujuknya.
Dan Lin Bai menurut peta itu, pergilah ke kamar dagang serigala serakah. Kamar dagang serigala serakah adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Yinyu. Seperti yang dikatakan Du Gusu tadi, menjual obat-obatan ajaib dan membeli ramuan ajaib untuk rumput dan alang-alang, menjual tulang monster dan membeli senjata ajaib untuk membunuh serigala serakah. Kamar dagang tersebut mengkhususkan diri dalam membeli semua jenis tulang monster dan menjual sejumlah besar senjata ajaib. Oleh karena itu, kamar dagang serigala serakah telah menjadi tempat favorit bagi para petualang di sekitar kota Silvermoon. Setelah setengah hari, Lin Bai mencari dan akhirnya menemukan lokasi kamar dagang serigala serakah di kota timur. Ini adalah jalan tempat Lin Bai datang ke jalan tersebut, meletakkan peta dan melihat ke atas. Jalan di depan penuh dengan kegembiraan. Ada banyak orang seni bela diri yang datang dan pergi. Mereka memiliki rasa membunuh dan memotong yang kuat, seolah-olah mereka baru saja keluar dari kematian. Sebagian besar prajurit yang keluar masuk kamar dagang serigala serakah adalah mereka yang menjilat darah di ujung pedang mereka. Mereka adalah pembunuh atau karakter kejam yang memburu dan membunuh monster di Gunung Iblis. Misalnya, Liga Tianzong akan menjual monster dalam jumlah besar setiap kali membunuh. Seiring berjalannya waktu, Liga Tianzong dan Kamar Dagang Serigala Serakah telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang, dan aliansi Tianzong menjual monster kepada mereka. Kamar Dagang Serigala Serakah akan lebih tinggi dari harga pasar akuisisi. Setelah berjalan melalui jalan yang ramai, Lin Bai akhirnya sampai di pintu depan Kamar Dagang Serigala Serakah dan melangkah masuk. Segera, seorang gadis berpakaian hijau datang sambil tersenyum dan bertanya, "Kakak, apakah kamu menjual tulang monster? Atau apakah kamu ingin membeli senjata ajaib?" Lin Bai berkata terus terang, "Jual tulang monster." Gadis berpakaian hijau berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu ada berapa banyak tulang monster di sana. Jenis kultivasi apa itu?" Lin Bai tertegun dan kembali menatap burung gagak. Burung gagak itu melotot ke arah gadis berbaju hijau dan berteriak, "Gadis kecil, siapkan paviliun yang elegan untuk kami, sajikan anggur dan daging yang enak, lalu suruh pengurus Kamar Dagang Serigala Serakah datang untuk menyambut kami. Setidaknya 1 miliar pil Rosevins akan disiapkan dalam stok. Aku khawatir kau belum pernah melihat tulang monster yang ingin kami jual seumur hidupmu." Setelah mendengar kata-kata burung gagak, wajah gadis berbaju hijau itu penuh dengan senyuman. Setelah mendengar kata-kata burung gagak, gadis berbaju hijau itu menatap tajam ke arah burung gagak dan berkata dengan suara dingin, "Kau hanya hewan peliharaan. Beraninya kau berteriak di Kamar Dagang Serigala Serakah. Sayang. Kau adalah hewan peliharaan spiritual, kau adalah hewan peliharaan manusia, seluruh keluargamu adalah hewan peliharaan manusia," kata burung gagak dengan marah. Gadis berbaju hijau itu sangat marah, dan seluruh wajahnya benar-benar dingin. Ketika dia hendak keluar, Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Lakukan apa yang dia katakan. Yajian, anggur dan daging, pelayan." Ketika Lin Bai berkomunikasi dengan pemuda berpakaian hijau, sekelompok seniman bela diri keluar dari sebuah ruangan yang elegan. Pemimpinnya adalah Su Cheng dan Xiao Jiusan, pemimpin Liga Tianzong. Xiao Jiusan sedang mengobrol dengan seorang pengawas Kamar Dagang Serigala Serakah, sementara Su Cheng diam-diam mengikuti di belakang. Pada saat ini, mata Su Cheng tiba-tiba membeku. Dia melihat ke arah kerumunan dan jatuh pada Lin Bai. Dalam sekejap, wajahnya berubah drastis. Dia meraih lengan Xiao Jiusan dengan suara rendah, "Xiao Jiusan, lihat." Xiao Jiusan tertegun. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Su Cheng. Matanya jatuh ke sisi Lin Bai. Dia bertanya, "Ada apa dengan seorang pria yang hanya seorang prajurit Tao Semu?" Su Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu lupa Tuan Xiao Jiusan? Dia adalah orang yang mencuri bunga yin dan yang dari Gunung Longwang pada hari itu." Xiao Jiusan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menatap Lin Bai lagi, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, itu benar-benar dia. Xiao Jiusan mendengus dingin, mengambil kerumunan di kedua sisi, dan dengan marah berjalan ke Lin Bai. Lin Bai sudah merasakan tatapan tajam padanya, dan tepat ketika Lin Bai menoleh ke belakang, Xiao Jiusan sudah datang ke arahnya. Lin Bai tidak memiliki kata-kata untuk menggelengkan kepalanya, keluarga musuh itu sempit. Lin Bai tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi sekarang. Dia tidak bisa menyembunyikan air dari tanah. "Apakah Anda mengingat saya, Tuan?" Xiao Jiusan bertanya dengan suara dingin. Lin Bai mengepalkan tangannya dan tertawa, "Tidak pernah ingat, apakah kita saling kenal?" Xiao Jiusan terkekeh, "Itu normal bagi Anda untuk melupakan terlalu banyak hal. Izinkan saya memperkenalkan Xiao Jiusan secara singkat, salah satu dari 9 keluarga di Xianyue Cheng.
Beberapa bulan yang lalu, saya memerintahkan Liga Tianzong Dewa Iblis untuk merebut obat ajaib untuk saya. Tetapi saya tidak mau. Secara kebetulan, itu jatuh ke tangan Anda. Apakah Anda ingat? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak ingat. Wajah Xiao Jiusan menjadi gelap dan berkata dengan suara dingin, apakah menarik bagimu untuk berpura-pura bodoh? Jangan khawatir, Xiao bukanlah orang yang gegabah. Karena obat ajaib itu jatuh ke tanganmu, itu adalah milikmu. Aku bersedia menawarkan jutaan pil Rosevins untuk dibeli. Bagaimana menurutmu? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam dan mengepalkan tinjunya, anak ini, kita benar-benar tidak saling kenal. Aku tidak tahu obat ajaib apapun. Mungkin tuan muda itu yang mengenali orang yang salah. Aku mengenalmu dalam abu. Su Cheng, pemimpin aliansi Tianzong yang berdiri di belakang gunung Xiaojiu, meraung. Jika Lin Bai tidak turun tangan tiba-tiba, selama obat ajaib itu tersedia, Su Cheng dan aliansi Tianzong pasti akan berada di atas air di kota Yinyu. Jika mereka mendapatkan peralatan berat keluarga Xiao, mereka akan terbang ke langit di masa depan. Tetapi semua ini dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Bai. Sepertinya kamu tidak menangis saat melihat peti mati itu. Xiao Jiusan memiliki tatapan mata yang tajam dan kata-kata yang dingin. Bab 3740 Selamat tinggal Hong Ding. Sepertinya kamu tidak akan melihat peti mati dan meneteskan air mata. Ancaman dalam kata-kata Xiao Jiusan terbukti dengan sendirinya, terutama ketika wajahnya tiba-tiba menjadi lebih dingin, seperti es selama 10.000 tahun. Matanya menyusut dan dia membalikkan mesin pembunuh, yang membuat semangat Lin Bai tegang. Meskipun berada di kota bulan perak, para seniman bela diri dilarang melakukannya, tetapi menilai dari pengalaman Lin Bai selama bertahun-tahun dalam lingkaran kultivasi, apa yang disebut aturan sebagian besar digunakan untuk menahan yang lemah dan beberapa orang yang memiliki kekuatan. Bagi mereka, yang kuat adalah hal-hal yang mereka miliki. Lin Bai juga khawatir bahwa Xiao Jiusan akan dipaksa untuk bergegas. Apakah dia akan menyerang Lin Bai secara langsung hanya di ruang dagang serigala serakah? Dengan kultivasi Taonya dan para ahli lainnya seperti Su Cheng di sekitarnya, Lin Bai akan mencoba yang terbaik untuk tidak mendapatkan keuntungan. Tentu saja, mereka tidak dapat membunuh Lin Bai, dan hasil terburuknya adalah kedua belah pihak akan terluka. Ketika Lin Bai hendak menjawab, dia mendengar suara dingin seorang wanita, Xiao Jiusan, apa yang ingin kamu lakukan pada temanku? Suara dingin wanita itu meredakan ketegangan antara Lin Bai dan Xiao Jiusan. Mereka berdua menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita anggun dan heroik berjalan perlahan dengan dua pria tua berbicara dan tertawa. Beringin kuno. Xiao Jiusan mengenali Gurong dengan sekilas, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia tahu bahwa meskipun Gurong adalah murid langsung dari keluarga kuno, statusnya dalam keluarga kuno tidak tinggi. Dia tidak dapat dibandingkan dengan klan inti. Yang benar-benar membuat Xiao Jiusan pucat adalah dua orang tua yang berbicara dan tertawa di belakang Gurong. Salah satunya adalah Gu Wen, tetua keluarga kuno, dan yang lainnya adalah Hong Ding. Melihat Gu Wen, Xiao Jiusan juga dapat diabaikan. Bagaimanapun, dia adalah klan inti dari keluarga Xiao. Bahkan jika dia menyinggung Gu Wen, Gu Jia tidak dapat membantu Xiao Jiusan. Tetapi setelah melihat Hong Ding, Xiao Jiusan tiba-tiba merasa kagum. Dia adalah orang kuat yang dapat bertarung dengan 4 kaisar iblis di Gunung Iblis Senling. Bahkan jika dia tidak termasuk dalam salah satu dari 9 keluarga di kota Yinyu, dia berada di kota Yinyu. Bahkan di antara orang-orang di makam para dewa, kata-kata yang diucapkannya memiliki bobot. Tuan Hong Ding. Dia berteriak dengan tangan yang lembut. Para murid dari keluarga Xiao benar-benar luar biasa. Jangan sungkan. Hong Ding memberikan tanggapan ringan, menoleh dan menatap Lin Bai. Dia berkata dengan senyum ringan, adik laki-laki ini adalah teman Hong Mou yang melupakan tahun-tahunnya. Aku tidak tahu di mana dia telah menyinggungmu dan membiarkanmu bertarung di kamar dagang serigala serakah. Xiao Jiusan menoleh dan mengerutkan kening karena ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai berteman dengan Hong Ding. Bahkan Xiao Jiusan pun memikirkan ide yang buruk. Bisakah dikatakan bahwa Lin Bai merebut bunga yin dan yang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Hong Ding? Memikirkan hal ini, Xiao Jiusan tidak dapat menahan perasaan tegang. Setelah memikirkannya cukup lama, Xiao Jiusan mulai berkata, itu hanya masalah kecil. Karena dia adalah teman dari generasi tua Hong Ding, sudah waktunya untuk melupakan masalah ini. Hong Ding mengangguk sambil tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa kamu akan pergi ke medan perang Qingsu. Itu sangat berbahaya. Kamu harus bersiap. Ya, terima kasih banyak atas saranmu. Aku akan kembali dan bersiap, jadi aku pergi dulu.
Xiao Jiusan mendengar arti dari kata-kata Hong Ding, yang jelas berarti dia harus pergi lebih cepat. Xiao Jiusan tidak tinggal lama. Setelah membungkuk, dia membawa Su Cheng dan yang lainnya untuk meninggalkan kamar dagang serigala serakah. Melihat penampilan Xiao Jiusan yang rendah hati di hadapan Hong Ding, Lin Bai tidak dapat menahan perasaan bahwa Hong Ding tidak pernah menunjukkan kekuatan apapun sejak ia muncul di depan gunung Xiao Jiu hingga saat Xiao Jiusan pergi. Tidak ada kemarahan atau ancaman dalam kata-katanya. Ia menakut-nakuti Xiao Jiusan sendirian. Inilah manfaat ketenaran. Hong Ding telah lama terkenal di makam Dewa Langit. Beberapa waktu lalu, 4 kaisar iblis di Gunung Yaoshen, yang memegang pagoda teratai hijau, telah tersebar di seluruh kota Yinyu. Bahkan anggota kuat dari 9 keluarga tidak dapat menahan rasa hormat dan kekaguman. Setelah kembali ke kota Yinyu dari Gunung Iblis Senling, Hong Ding tinggal di keluarga kuno. Pada hari-hari ini, 9 keluarga datang berturut-turut dan mengirim berbagai pil penyembuh dalam upaya untuk memenangkan hati Hong Ding. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Hong Ding cukup untuk mengejutkan seluruh kota Yinyu. Gurong menatap punggung Xiao Jiusan dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kau memprovokasi dia? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, mungkin karena aku tampan, dia iri padaku. Ketika Gurong mendengar ini, matanya membelalak karena terkejut. Dia terus menatap Lin Bai untuk waktu yang lama. Dia mengangkat mata putihnya dan menatap wajahnya. Seolah-olah dia mengatakan, kepercayaan darimu. Wajah Lin Bai menjadi hitam. Dia melirik burung gagak di bahunya dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu masih bisa belajar dariku? Baru saja kalimat itu diucapkan oleh burung gagak setelah nada bicara Lin Bai. Alasan utamanya adalah karena mata Gurong tertuju pada Xiao Jiusan yang pergi, dan dia tidak menyadari bahwa Lin Bai tidak membuka mulutnya, jadi dia keliru percaya bahwa Lin Bai mengatakan kalimat ini. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, Lin Bai, lihatlah gadis itu. Kamu seharusnya memiliki tubuh, kecantikan, temperamen, dan watak yang baik. Kamu adalah pasangan yang cocok. Selama kamu membuka mulut emas, aku akan membantumu menipu untuk menjadi menantu perempuanmu. Bagaimana? Kalau sudah selesai, berikan saja aku beberapa ratus juta burung pipit mawar sebagai uang mak comblang. Wajah Lin Bai menjadi hitam dan biru. Dia sudah melihat bahwa burung gagak itu adalah tuan yang terobsesi dengan keuntungan dan melupakan keadilan. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk menjodohkan Lin Bai tanpa alasan? Ketika dia mengatakan itu pada akhirnya, ekor rubah itu bocor, semuanya demi uang. Setelah melihat Lin Bai, Gurong Bai tidak bertanya lebih banyak lagi. Lin Bai tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia melangkah beberapa langkah dan menundukkan tangannya dan berkata, aku sudah bertemu dengan Tuan Guwen dan Tuan Hong Ding. Hong Ding menatap Lin Bai dengan gembira di wajahnya, menepuk bahu Lin Bai dan bertanya, kapan kamu kembali ke kota Yinyu? Hanya hari ini. Lin Bai menjawab dengan rendah hati. Sekarang Lin Bai sudah tahu bahwa setelah dia keluar dari kota naga Gunung Tandus, Hong Ding sengaja ingin membawa Lin Bai pergi dan menghadapi keempat kaisar iblis sendirian. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Lin Bai merasa berterima kasih kepada Hong Ding. Jika Lin Bai mengikuti Hong Ding kembali ke kota Yinyu pada hari yang sama, saya khawatir keempat kaisar iblis akan menyusul di jalan. Meskipun kekuatan Hong Ding luar biasa dan dia dapat mengalahkan 4 orang dengan menara teratai hijau di tangannya, Lin Bai saat itu hanya memiliki kekuatan semu dan tidak dapat bertahan hidup di Gunung Dewa Iblis tempat klan iblis berkumpul. Sebaliknya, Lin Bai dan Hong Ding terpisah. Keempat kaisar iblis mengira bahwa harta karun itu ada di samping Hong Ding. Dengan demikian, Lin Bai punya banyak waktu untuk bersembunyi dan bersembunyi, sehingga dia dapat kembali ke kota Yinyu dengan selamat. Saya telah mendengar tentang hal-hal di Gunung Iblis. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mengingatnya dalam hidup saya. Lin Bai berterima kasih. Tidak ada gunanya disebutkan. Hong Ding menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.